Dengan proses tahapan itu kita punya banyak kelebihan ya teman-teman ya. Kali ini saya akan ini teman-teman ya, ini menjelaskan pembikinan bonsai layang-layang agar cepat jadi ya. Ini baru berumur sekitar 2 tahun teman-teman ya, dari dangkelan ya, 2 tahunan ya, mungkin belum ada. Nah ini dulu dapatnya potong sini sama sini, ini bikin baru ya. Jadi saya lihat di grup-grup itu teman-teman membuat bonsai layang-layang masih, saya lihat tuh masih banyak yang di pot ya pengerjaannya ya, jadi nggak di ground. Ini tadi saya ground terus saya buka ini sambil kontrol akarnya teman-teman ya. Jadi nah teman-teman ya nggak masalah ya kalau membuat bonsai ilang-ilang itu di pot, nggak masalah. Meskipun potnya besar juga nggak masalah, tapi meskipun potnya besar juga menurut saya kurang maksimal teman-teman ya. Ya bisa jadi ya, jadi bisa, tapi waktunya sangat lama teman-teman. Seandainya kita ground butuh waktu 4 tahun 5 tahun, kalau di pot bisa 9 tahun atau 10 tahun ya. Ini sudah sebagian sudah bikin ranting, ini sudah ada rantingnya, sebagian bikin ranting, sebagian anak cabang ya. Jadi tinggal nggak lama lagi teman-teman, ini mungkin 1 tahun lagi sudah, seandainya ingin diikutkan kontes sudah bisa lah. Nah ini pentingnya pengerjaan bonsai di ground teman-teman ya. Jadi bukan ilang-ilang saja ya, serut atau ipre atau apa, kalau di ground itu pengerjaannya lebih maksimal ya, lebih cepat, dan kita lebih mudah untuk pemrograman akar ya. Seperti ini akarnya sudah saya tahap, saya pasang batu juga ini. Nah, ini saya tata akarnya, saya pasang batu. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya, ini akar bikinannya. Nah ini saya selip-selipkan batu, sudah lengket teman-teman ya, seperti asli dia. Nah ini nanti loh, ini bisa dilihat ini sudah terjepit batu ini. Saya pasang batu sekitar 1 tahunan yang lalu, belum ada teman-teman ya, mungkin sekitar 7 bulanan lah. Nah ini proses pengerjaan di ground dengan sistem tahapan teman-teman ya. Jadi sistem tahapan itu seperti ini teman-teman ya. Ini pengerjaan bonsai di ground dengan sistem tahap teman-teman ya. Bisa dilihat ini kita besarkan cabang segini. Nah ini dipotong. Ini tahap 1, ini dibesarkan lagi ya, lebih kecil dari cabang utama yang kita besarkan. Setelah keseimbangannya ini agak mengerucut, kita potong lagi. Tahap 2, lah ini tahap 3 ini. Berarti tahap 1, tahap 2, sudah tahap 3 ini teman-teman ya. Ini mungkin nanti tahap 4 atau 5 ya, bisa ya. Nah seperti ini juga dulu kita besarkan, kita potong sini, kita arahkan, kita potong lagi sini. Nah seperti ini. Ini baru 1 tahapan ya. Tahapan itu enggak harus 1 2 3 teman-teman ya. Kita mengikuti arah cabang ya, arah cabang sesuai gerakannya. Kalau seperti di bawah ini tahapannya panjang, nanti mungkin bisa potong sini ya, bisa 1 tahapan atau 2 tahapan ya, enggak harus seperti ini 1 2 3 4, enggak harus ya. Kita mengikuti gerakan larinya arah pohon ya. Kalau butuh panjang ya tahapannya panjang, kalau butuh pendek ya tahapannya pendek ya. Nah seperti ini saya tahap berapa ini, 1 2 3 4 ini. Nah seperti ini pengerjaan untuk standar kontes ya teman-teman ya. Pengerjaan bonsai untuk standar kontes ini ya, dengan sistem tahapan. Nah untuk pengerjaan kita dapat bahan itu
setelah hidup kita ground teman-teman ya, kita ground. Bisa dilihat di video-video saya sebelumnya cara ground bonsainya ya. Kita ground, setelah tumbuh kita arahkan. Setelah terarah semua dengan jelas sesuai konsep kita ya, tempat mahkota di mana, pencabangannya di mana kita arahkan, tinggal nunggu pembesaran. Kita baru mau dikerjakan dengan konsep tahapan atau tidak itu terserah teman-teman ya. Konsep tahapan itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kita membuat kepanjangan atau kelebaran cabang itu dengan proporsi sesuai tahapan ya, mengerucut ya, alias mengerucut. Jadi dari pangkal pohon ini sampai habisnya nanti mengerucut. Jadi tahapannya sesuai proporsi kelebaran pohon tapi tetap mengerucut teman-teman. Nah, seperti itu ya tahapan. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini saya enggak langsung saya press ya, meskipun ini hampir seimbang. Meskipun ini hampir seimbang saya enggak harus press teman-teman. Jadi saya potong separuh. Ini kan hampir seimbang ya, belum seimbang, hampir seimbang sudah saya potong separuh. Nah itu berfungsi untuk apa teman-teman? Berfungsi untuk menuakan cabang ini teman-teman ya, agar nanti ini otomatis kalau kita potong separuh ini otomatis pertumbuhannya akan berhenti ya. Soalnya dia nggak ada tunas baru ya, akan berhenti sementara. Nah sedangkan kalau cabang kita potong itu dia akan menua teman-teman ya, akan menua, mengeras ya. Nah ini nanti ada titik tumbuh, dia akan tetap bisa membesar dengan bareng nanti dia menua cabang ini. Setelah menua baru kita press teman-teman, baru kita press sesuai mata tunas atau sesuai kita inginkan ya. Ya alangkah bagusnya kalau ileng-ileng itu tepat di mata tunasnya teman-teman ya. Jadi kita tuakan, kita press ini juga berfungsi untuk untuk penuaan cabang ini teman-teman ya. Kalau cabang ini menua, ada kemungkinan besar nanti mata tunas di pori-pori kulit ini akan membuka teman-teman ya. Kalau sudah memutih seperti ini, nah ini biasanya mata tunas itu akan membuka dan dia ada peluang untuk tumbuh tunas banyak di sini ya. Nah seperti ini dulu teman-teman. Nah ini saya potong dari sini tapi dengan proses penuaan juga ya, potong separuh seperti ini ya, seperti ini. Nah akhirnya dia tumbuh 3 teman-teman, 1 2 3 sesuai yang saya inginkan ya. Padahal ini dulu nggak ada mata tunas ini. Akhirnya sudah saya tuakan, saya press, akhirnya tumbuh 3 sesuai pas kebutuhannya untuk mengisi ruang-ruang sini teman-teman. Nah ini kenapa ini enggak saya kawat, karena ini sudah ada mata tunas dan arahnya sudah benar ya. Nah ini mungkin nanti yang butuh ngawat teman-teman ya. Ini sudah saya kawat, ini butuh ngawat nanti. Nah ini pun juga, ini belum saya potong teman-teman. Nah ini mestinya kan hampir seimbang. Jadi saya potong separuh dulu teman-teman. Nah sini aja dulu ya. Nah jadi ini biar cabang ini nanti memutih teman-teman ya. Siapa tahu ini kalau biasanya kalau ini mata tunasnya kalau panjang kita press terkadang nggak tumbuh, dia tumbuhnya terkadang di pangkal ini ya. Nah dengan proses seperti ini nanti biasanya teman-teman ya, kita potong separuh untuk menuakan ini ya. Nah mata tunas yang akan tumbuh ini nantinya calonnya ini nanti akan dia itu mata tunasnya akan pendek teman-teman ya. Terkadang kalau langsung masih muda kita potong itu langsung dia tumbuh itu langsung surut gitu, mata tunasnya langsung jauh ya jaraknya. Nah untuk bonsai ileng-ileng terkadang kita hanya mengandalkan mata tunas ya, titik tumbuh ya, makanya kita harus
mencari mata tunas sependek-pendeknya ya, agar proporsi nanti cabang-cabang ini bisa terpenuhi. Makanya kita harus pakai sistem bagaimana cara memendekkan mata tunas untuk cabang-cabang ini teman-teman ya, dengan cara ini tadi, seperti kita menuakan ini dengan fungsinya ada dua fungsi. Satu, agar mata tunas ini terbuka kalau sudah cabang tua ya. Kedua, untuk selanjutnya mata tunas yang tumbuh nantinya itu memendek teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ini. Nah, ini memendek mata tunas. Nah, seperti ini juga memendek semua. Loh, ini mata tunas ini memendek semua teman-teman ya. 1 2 3 4. Nah, dengan ada mata tunas kemungkinan tumbuhnya cabang kalau kita press nanti pasti tumbuh teman-teman ya, biasanya ya, daripada yang tidak ada mata tunasnya ya. Jadi ini proses pengerjaan bonsai leng-leng yang saya alami teman-teman ya. Pengalaman saya ceritakan semua, nggak ada yang saya tutup-tutupi ya. Ini tinggal membuat ranting dan sebagian anak cabang. Nah, bisa dilihat ini baru proses sekitar 50% lah teman-teman ya. Ini sudah batang cabang ini sudah menua semua teman-teman. Bisa dilihat ya, sudah putih menua. Ini juga efek dari proses tahapan teman-teman ya. Tahapan seperti tadi ini loh, dipotong separuh menua seperti itu. Nah, ini untuk berikutnya tetap saya ground lagi teman-teman ya, agar akar-akar ini bisa menempel di batu-batu ini. Nah, seperti ini dia sudah mulai menempel ya. Ini sudah tahap akar pertama teman-teman ya. Dulu akarnya sudah saya tahap pertama ya. Tahap akar itu maksudnya kita kurangi sebagian teman-teman ya. Mungkin bagian depan dulu sudah saya potong sesuai yang saya inginkan ya. Nanti pengepotannya seberapa kita tahap seperti itu ya. Nanti ini ada proses tahap kedua juga ya, bagian belakang penahapan akar, bagian belakang belum teman-teman. Tapi ini saya akan membuat ranting lebih banyak dulu ya. Jadi nanti ketika bonsai itu kita naikkan ke pot itu sudah dalam kondisi sudah ranting semua teman-teman ya. Tinggal bikin anak ranting ya. Soalnya untuk jenis leng-leng ini sangat susah membuat anak ranting ya. Tapi tidak kemungkinan tidak bisa teman-teman. Nah, ini proses sebagian sudah ada anak ranting, sebagian sudah masih ranting teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ini. Nah, ini proses sekitar 4 tahun teman-teman. Ini proses sekitar 4 tahun. Nah, ini tahapan teman-teman ya. Jadi mengerucut semua ya cabang-cabangnya ya, bisa dilihat. Nah, ini juga ini. Nah, ini proses sekitar 3 tahunan teman-teman. Ini tahapan ya, tahap akar juga tahap cabang teman-teman, tahap batang juga ya. Ini tahapan juga ini. Bisa kita lihat ini yang kemarin saya bikin video. Nah, prosesnya seperti ini teman-teman ya. Di ground dulu, setelah di ground ada titik tumbuh. Untuk mahkota mana, untuk cabang mana, kita arahkan kawat, kita biarkan dulu ya. Nah, seperti ini enggak berguna, ini kita buangi teman-teman. Nah, bergerombol, jadi tumbuh di ketiak ini ya. Jadi yang enggak kita agar lebih cepat, yang enggak terpakai kita buangi aja ya. Nah, ini juga ada yang proses 2 tahunan juga teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada proses yang 2 tahun ya. Ini belum, baru pengepresan, ini baru saya press tadi ya. Ini proses 2 tahun teman-teman, bisa dilihat ya. Ini termasuk cepat ini, soalnya saya membesarkan sebesar ini ya. Ini tinggal masih bikin anak cabang ini teman-teman ya. Sebagian ya ada yang ranting ya.
ini juga proses mungkin 1,5 tahun. Ini besar juga ini juga hilang-hilang ini ya. Nah itu tadi teman-teman ya, jadi ini proses pengerjaan bonsai hilang-hilang mudah dan cepat jadi ya. Nah dengan proses tahapan itu kita punya banyak kelebihan ya teman-teman ya. Jadi satu tadi cabang-cabang itu mudah menua ya. Kedua mengerucut ya, proporsinya mengerucut. Jadi dari pangkal besar mengecil mengerucut ya. Terus ketiga, bonsai itu nanti kalau sudah jadi itu ketika kita angkat, ketika apa itu tidak goyang teman-teman. Dia akan kokoh seperti ini. Jadi tidak gerak ya. Terus keempat, setelah barang jadi dia tidak akan berubah penataannya ya. Penataan cabang atau anak cabang itu tidak akan berubah. Kalau kita kawat terlalu tidak tahapan, terlalu memanjang, sudah tidak mengerucut, kurang ya. Mungkin pengerucutannya dari cabang dari pangkal sampai ujung biasanya kurang ya. Kedua, biasanya kalau kawat itu nanti dilepas, dia terkena sinar matahari ke atas terus seperti ini, akan berubah teman-teman ya. Jadi posisinya biasanya akan berubah lagi ya. Kalau tahapan cabang dipotong ini dia akan mengeras menua teman-teman ya, otomatis tidak akan berubah dia ya. Soalnya dia sudah mengeras ya. Kita potong aja itu sudah menua ya, mengeras. Makanya kalau barang jadi pun tetap posisinya tetap semula seperti ini, dia nggak akan berubah. Lain kalau kita kawat, kita lepas, kalau nggak tahapan bisa naik lagi nantinya ya, seperti itu. Ini akan kita arahkan kawat juga. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.